Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Jadi kita ini malam hari ini yang dibahas begini nih, begitu. Wa qad tu'assirun niyatus shadiqatu. Ini materinya ini. Ini nih materi bacaan yang tadi tuh sampai kemarinnya sampai wa yustaratu itu bacaannya, tapi uraiannya baru menerangkan ibadah fardu dan ibadah sunnah pertemuan yang lalunya. Itu begitu. Ini harus diperhatiin biar bisa ngajarin lagi sama anak bini, begitu. Kalau enggak sayang kita ngajinya. Yang ketiga nih saudara, wa qad tu'assirun niyatus shadiqatu fil amril mubahi. Ini materi kita. Jadi ibadah itu satu ibadah fardu, kedua ibadah sunat. Yang haram tidak bisa untuk dekat dengan Allah. Yang makruh tidak bisa untuk dekat dengan Allah. Tinggal satu perkara mubah. Bagaimana nih perkara mubah nih? Perkara mubah tuh ya dikerjakan gak ada ganjaran, ditinggalkan gak ada dosa asal hukumnya. Tapi bagi kita yang pengen suluk menuju kepada Allah ada aturan. Sehingga malam hari ini adalah kajiannya orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan perkara yang mubah bernilai ibadah. Ini kajian kita, judulnya itu kalau dikasih judul. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan perkara yang mubah bernilai ibadah. Begitu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan panutan kita, kisaran perbuatannya cuma dua. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi kalau tidak wajib sunat, kalau tidak sunat wajib. Putarannya ibadah. Begitu juga para wali-waliullah. Wali-waliullah itu putaran hidupnya cuma dua. Kalau enggak wajib sunnah, kalau enggak sunnah wajib. Ada yang nyangkut satu. Ini nih materi kita. Emang wali enggak makan? Emang wali enggak tidur? Emang wali enggak bersetubuh sama bini? Emang wali enggak jalan-jalan? Begitu. Healing. Begitu. Nah, wa qad tu'assirun niyatus shadiqatu fil amril mubahi fayasiru qurbatan min haitsu inna lil wasail hukmal maqasid. Orang-orang soleh itu akan merombak perkara yang mubah bernilai ibadah, sehingga perkara-perkara yang mubah itu diberikan niat yang benar.
Jadi niat yang benar pada perkara yang mubah akan menghasilkan ibadah. Sehingga kata Imamul Haddad, niat yang benar terkadang bisa mempengaruhi, menaikkan derajat, merubah perkara yang mubah sehingga menjadi ibadah. Itu berangkat dari niat. Karena kajian kita disuruh kita meluruskan niat. Meluruskan niat bagaimana? Perkara-perkara yang mubah dari keseharian kita harus kita rombak supaya bernilai ibadah. Caranya niat yang benar. Ada kaidah lil wasail hukmul maqasid. Kaidah. Kalau kita inna lil wasaili hukmal maqasid. Yang namanya media itu hukum tujuan. Perantara itu mengikuti hukum tujuan. Wasilah mengikuti hukum tujuan. Bila tujuannya itu benar, maka wasilah ini bernilai pahala besar. Wasilah. Contoh, ziarah ke Rasulullah itu amrun muraghabun fi. Ziarah ke Nabi dianjurkan. Ziarah ke wali dianjurkan. Perjalanannya ini dapat ganjaran enggak? Untuk menuju ke Rasulullah perlu jalan. Perlu safar. Wong kita jauh dari kita ke Rasulullah. Untuk ke Wali Songo perlu safar. Perlu jalan. Begitu. Perlu jalan. Maka bila ziarahnya disuruh, maka jalannya ini bernilai ibadah. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuan. Salat wajib, tapi untuk menuju salat kudu ada perangkat, namanya wudu. Wudu juga hukumnya wajib, sebab ini wudu perangkat menuju tujuan, yaitu salat. Begitulah perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah, kalau kita pandai, kata Imam Haddad, kita kudu rombak supaya bernilai ibadah. Contoh, kita orang nih kudu hidup. Hidup ini kudu ditunjang dengan makan. Maka makan itu kebutuhan hidup, tapi makannya sendiri nggak ada ganjaran. Orang boleh aja makan nasi uduk, ati kebon tau ati kebon? Apaan? Iya, jengkol. Itu nggak wajib makan nasi uduk, makan nasi kebuli. Ada kebuli KW2, itu nasi uduk. Begitu. Enggak wajib. Enggak ada ganjaran makan kebuli, enggak ada. Makan di restoran enggak ada ganjaran, enggak ada. Makan di mana aja enggak ada ganjaran. Orang mubah. Mau makan boleh, enggak makan boleh. Namun bila kita makannya kita niatin buat ibadah, maka dapat ganjaran. Jadi sebelum makan tuh niat saya makan untuk menunjang badan saya agar supaya kuat ibadah. Dia makan, nih suapannya itu dapat ganjaran. Makin mahal makanannya, makin gede
ganjarannya. Iya, enggak buang-buang duit doang, karena niat. Begitu, niatnya ibadah. Begitu, niatnya. Dari mana nih? Nih bakal diuji nih. Waktu makan pakai tempe, kuat sholat duha 2 rakaat. Tempe tuh. Sekarang ayam. Kalau 2 doang, niatnya bohong. Kudunya 4, kan rada mahalan. Ayam, begitu. Jadi kita itu kudu ada niat. Kalau makan, biar kita kuat ibadah. Ngopi, niat. Pasang niat. Niatnya apa kita? Begitu. Kalau makan, biasanya kalau makan pakai niat-niat enggak sih? Enggak. Waduh, hilang ganjaran. Mubah doang, enggak ada ganjaran. Biar habis ratusan ribu juga enggak ada ganjaran kalau kagak ada niat. Niatin. Niat saya makan, begitu. Nawaitu bihadal akli littaqawi ala ta'atillah. Niat saya makan ini untuk mengambil kekuatan badan untuk ibadah kepada Allah. Dapat ganjaran. Kita beli baju di pasar, niat saya beli baju untuk menutup aurat. Duit yang dibuang diganti sama Allah. Niatnya begitu, makin mahal, makin gede gantinya. BHS gede ganjarannya, karena niatnya ibadah nutup aurat. Begitu. BHS merek Atlas boleh hasil santunan. Itu BHS juga boleh hasil santunan. Dapat ganjaran. Pokoknya niatin yang baik, niatin yang baik. Saya tuh begitu. Kalau teman-teman majelis guru jalan-jalan apa? Kalau ada jarah saya mau. Begitu. Kenapa? Kalau jalan-jalan doang nggak ada ganjaran. Kalau ziarah ujungnya mau ke Anyer kente, dapat ganjaran. Mau hiburan ke, dapat ganjaran. Wong tujuannya ziarah. Begitu tujuannya ziarah, tadi dapat ganjaran. Begitu orang tujuannya ziarah, ini mau bonus, liatin laut, kali aja udah nggak asin. Begitu, begitu karena ke laut, begitu. Ada ganjaran. Niatin rehat badan, boleh. Jadi makan niatnya biar kita kuat ibadah, minum niatnya biar kuat ibadah, niatnya. Itu begitu. Kalau kata orang-orang kerja tuh, Sabtu Minggu liburan ke puncak biar Senin semangat kerja. Begitu. Kayak begitu namanya niat ibadah. Begitu. Dagang, niatin kita ibadah. Niatin begitu. Jadi jangan semata-mata kita nyari untung doang, rugi. Kalau niatnya kita ibadah kan dibilangin sama Nabi, tolabul halali fardhatun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal itu wajib bagi muslim. Maka kita dagang ini adalah memenuhi kewajiban kita. Mencari harta yang halal. Dapat untung, alhamdulillah. Enggak, ya enggak apa-apa karena niat kita ibadah. Gitu. Dan yang namanya hasil tidak bakal mengingkari proses. Itu begitu. Niat ini yang benar. Niat. Jadi contoh kata Imam Haddad nih, kaman yanwi bi aqlihi taqawiyya ala ta'atillah. Seperti orang niat makannya mengambil kekuatan untuk taat. Makan biar kita kuat ibadah, minum biar kita kuat ibadah, tidur mengistirahatkan badan untuk besok kita mencari rezeki untuk anak bini sebagai nafkah yang wajib. Tidurnya dapat ganjaran. Yang tadinya tidur tuh nggak ganjaran, nggak ada. Orang boleh, orang tidur boleh, nggak tidur boleh, terserah dia. Begitu, terserah dia. Tapi kalau diniatin ibadah, punya ganjaran.
punya ganjaran. Niatnya inilah yang paling penting di dalam hidup kita. Sehingga orang yang suluk itu perputaran hidupnya dua. Kalau enggak wajib, sunat. Jadi barang yang namanya makan boleh, tapi niatnya bagus, jadi sunat. Makannya jadi ganjaran. Makannya, pakai bajunya dapat ganjaran. Niatnya menutup aurat wajib. Kalau kita sih pakai aja, maka nggak ada ganjaran. Karena kita nggak pakai niat saya pakai baju menutup aurat saya, dapat ganjaran. Kalau kita nggak, makanya banyak tercecer ganjaran itu karena kita kurang pandai. Orang yang cerdas itu orang yang merubah barang yang mubah supaya bernilai ibadah. Jadi makan, niatkan di hati untuk kita kuat ibadah. Minum, niatkan di hati untuk kita kuat ibadah. Tidur, niatkan oleh kita dengan kita tidur itu agar supaya kita kuat ibadah. Niat mulu. Sampai ada ulama, saya lupa nama pengarangnya, apa Idrus marganya, apa Segap ini ya, ada kitab judulnya An-Niyat, kitab tentang niat, isinya niat mulu. Niat ke pasar, nawaitu as-safara ila suqi, banyak banget niat, macam-macam isi niat mulu. Saking pentingnya niat yang benar dalam perkara yang mubah. Niatin, jangan kita enggak niat, rugi. Berapa kita punya makan yang kita makan yang tidak ada niat. Berapa banyak tuh duit yang kita buang sia-sia, ganjaran gak dapet. Ya dosa sih kagak, cuman kagak dapet ganjaran gara-gara enggak niat. Sebab wa innama likulli imri'in manawah. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu akan memperoleh apa yang ia niatkannya. Niat makannya biar kuat ibadah, jadi kuat ibadah. Kalau niat makanannya jadi penyakit, jadi penyakit. Lihat kopi, asam lambung. Niatnya asam lambung, akhirnya minum kopi jadi asam lambung. Itu gara-gara mindset dia. Kasih daging sapi, kolesterol. Jadi kolesterol. Kasih udang, kolesterol, begitu. Jadi tergantung niat. Kalau dia niatnya obat. Kalau saudara mau minum kopi, kata saudara, mana dikasih sama tamu, kita nggak ngopi nggak enak bilangnya. Sian dia pakai masakin, mana airnya mendidih, tapi nggak sekali ngopinya, nggak panas sekali. Sebab kalau sekali itu gede banget, gitu. Jadi segelas saja, jangan sekali. Kali pesanggaran aja gede gitu sekali. Jadi ini air kasih kopi, udah minum aja. Doanya begini kalau takut madorot. Ya ma'u zamzama yuqri'ukas salam. Dah minum. Gitu. Bahasa kita aja, wahai kopi, dah bahasa Arab puyang ente ngapalinnya. Kopi, air zam-zam kirim salam amente. Dah minum. Enggak bakalan kita bermasalah. Mau berapa gelas saja, enggak bakalan asam lambung, enggak bakalan. Itu begitu. Kalau air tuh begitu. Kalau kita mau minum sesuatu yang kita bakal duga berpenyakit mindsetnya, bacain dulu. Ya bahasa kita kopi, ma'u zamzam yuqri'ukas salam. Air zam-zam kirim salam ente. Semua air takut sama air zam-zam. Air zam-zam obat. Air ini jadi obat. Dengan begitu, jadi akan berubah. Yang tadinya mengandung penyakit enggak. Itu begitu. Kalau takut minum tuh. Saya kadang dikasih air soda,
Coca-Cola, Sprite apa. Yang kadang kita nggak suka begitu, tapi orang kasih ya kita doa aja. Sprite, air zam-zam, kirim salam. Tapi saya jarang terjemah, nggak ada terjemah. Tapi kan nggak apa-apa, ente biar ngerti. Ma'u zam-zam yuqriukas salam. Diajarin oleh Syekh Ahmad bin Salam Al-Qulyubi. Dulu guru ajarkan itu doa, tapi ada di kitab namanya An-Nawadir. Kitab dituliskan, bila Anda takut minum air ini, baca aja gitu. Ya ma'u zamzam yuqriukas salam. Enggak apa-apa, minum aja. Saya minum. Di rumah saya jarang ngopi, jarang. Tapi kalau di rumah jamaah majelis ngopi, saya minum aja begitu. Paling dicandain, pahit apa manis? Hidup udah pahit. Gitu. Oh iya baik dah, kalau gitu kasih gula. Iya kasih gula dikit dah. Karena kita biar ada sedap. Begitu. Saya paling candain begitu. Tapi saya jujur jarang ngopi saya. Begitu. Tapi kalau di rumah jamaah saya dikasih, saya ngikut aja. Sebab ad-dhaif kal mayit. Tamu itu kayak mayit, ngikut aja apa tuan rumah. Begitu. Sopik tuh yang kenyang. Saya kurang suka daging ayam. Dari kecil nggak makan. Tapi kalau di rumah tamu dia dikasih daging ayam, saya ambil. Ntar tuan rumahnya pergi kasih sopik, tulangnya tadi saya. Kenyang mana sopik? Paling kenyang makan. Gitu. Makan bega itu. Kata ini ayam kampung ya enak, kata saya, dia kagak lihat. Mana tuh sopiknya itu? Paling banyak makan daging ayam tuh. Saya nggak bakal bilang saya nggak suka, nggak bakalan. Salah kita di agama. Menghormati orang menghormati kita, kita ambil aja. Ambil aja. Nggak apa-apa. Adab namanya dalam agama. Ya kita ngopi. Gitu. Teh tarik ya baik, teh tarik, teh susu sebetulnya. Teh tarik itu bukan ditarik-tarik, bukan, orang sono aja bahasanya. Teh susu begitu. Bahasanya dia teh tarik. Orang Malaysia, orang Padang itu minumnya begitu tuh. Teh campur susu disebutnya teh tarik. Ini kenapa teh tarik ditarik-tarik ya? Kagak sih begitu. Mana lagi? Pakai baju, niatin nutup aurat, niatin. Jangan enggak pakai sarung, niatnya nutup aurat, gede ganjarannya. Begitu, pakai celana, niat aja. Jadi jangan malas kita meniat, jangan. Jadi sehingga perputaran hidup kita itu bernilai ibadah. Jadi walaupun kita tidur nih, meninggal, itu bisa husnul khotimah. Karena kita niatnya enak. Sebelum tidur niat saya mengistirahatkan badan buat besok pagi ibadah. Jadi andai kita mati sebelum subuh dapat ganjaran. Ganjaran kita mau ibadah. Begitu. Kayak begitu. Ini diajarin cara-cara kayak begitu. Jadi sebelum tidur kita ngomong sama Allah, ya Rabb, dari mulai melek mata sampai nih mata mau merem, bila ada amal-amal buruk yang saya kerjakan, ya Rabb, maafin sebelum saya mata terpejam, ampuni dosa saya, agar supaya andai saya meninggal, saya dalam keadaan bersih sudah bertaubat. Namun ya Rabb, andai amalia saya ini dari balik mata sampai nih mau merem nih ada bernilai ibadah yang kau ridhoi, mohon diterima dan berikan saya mata besok pagi melek lagi untuk nambah lagi amal ibadah saya. Dah. Habis itu baca dah tuh. Bismillah. Baca itu dulu. Apa itu? Kulhu 3 kali. Nanti ada di depan nih. Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Bismillah 21. Sholawat dah. Dah tidur. 10 mah begitu. Biar terakhirnya ditutup dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Dah tidur. Begitu aja. Biar kita enak hidup kita. Jadi kitab kita ini nih nanti di depan pada akhirnya akan diajarin nih di depan sekali bagaimana kita makan, bagaimana motong kuku, bagaimana pakai baju. Ini di depannya, tapi ini masih garis-garis besar ini Imam Haddad ini. Mana lagi?
Wa bi ityanihi ahlahu atasabbuba fi khusuli waladin ya'budullah. Kalau kita tidur sama bini, niatkan biar Allah berikan anak keturunan. Anak keturunan. Nih lihat nih, orang yang nggak punya keturunan, di antara penyebabnya, penyebab nggak punya keturunan. Satu, dia menikah, belum apa-apa udah KB, anak aja belum. Lu ngapain lu punya menikah? Kalau nggak pengen punya anak, justru kita menikah tuh biar punya keturunan. Niatin kita biar punya keturunan yang bakal beribadah di muka bumi. Niat menikah itu harus benar. Makanya saya suka bimbing, saya buatin tuh niat-niat menikah. Saya tulisin itu dalam buku, judulnya apa itu ya? Khutbah-khutbah nikah. Buku itu judulnya khutbah-khutbah nikah. Itu dari rukun nikah, contoh-contoh khutbah-khutbah nikahnya Mbah Holil Bangkalan begini, khutbah nikahnya Rasulullah waktu ngawinin Siti Fatina begini, khutbah nikahnya Habib Syekh yang makamnya di Boto Putih itu, Ampel itu begini. Saya tulisin tuh khutbah-khutbah nikah. Di dalamnya ada niat nikah. Jadi sebelum saya terima nikahnya tuh niat dulu. Saya banyak bimbing kawan-kawan. Ya, niat dulu, niat. Jangan enggak. Supaya rapi kita nikahnya. Nanti rezekinya luas. Nah, kita bersetubuh dengan bini kita, niatin agar supaya dianugerahi anak keturunan yang nanti bakal ibadah kepada Allah. Begitu. Andai kita dengan bersetubuh tidak dapat anak, kita dapat ganjaran besar. Kenapa? Karena kita memiliki niat yang baik. Niat yang baik. Jangan bersetubuh. Orang bersetubuh ganjarannya besar. Ganjarannya. Jadi Sayyidah Aisyah itu nanya sama Rasulullah, ganjaran bersetubuh. Kata Nabi, bila seorang suami itu ngusap dia punya bini, diusapin doang tuh, ditulis ganjaran 10, diampuni dosa 10, ditinggikan derajat 10, tuh ngusap doang. Tapi bini kita udah tua, biar kata udah tua jadi diusap aja. Jangan kagak diusap, usap aja udah. Ngusap aja, ganjarannya gede. Diusap. Kita jadi bini ya kudu nurut. Begitu kudu nurut. Karena itulah ibadah paling tingginya ibadah, nurut sama laki. Begitu, nurut. Ini bersetubuh nih ganjarannya besar. Ganjarannya. Niatin kita menjaga kehormatan diri kita, biar kita tidak terjerumus pada kemaksiatan. Tuh begitu, niat. Ini dapat ganjaran dia bersetubuhnya. Begitu, dapat ganjaran besar. Begitu, mandinya ganjarannya gede. Makanya rugi tuh yang nggak nikah. Rugi. Yang ini mau dapat ganjaran, kan mandi juga walaupun bujangan kita. Mandi nggak? Kan mandi pagi-pagi. Tapi kalau bersetubuh, mandinya ganjarannya nggak kehitung. Wong mandi wajib. Berapa ganjarannya? Jangan tanya kalau udah wajib. Gede ganjarannya. Gede sekali. Niati. Kalau kita bersetubuh bini, biar kita dianugerahi anak keturunan. Makanya kalau kita menikah, jangan KB dulu. Kalau mau KB itu boleh aja. Untuk niat yang benar, menjarangkan anak tuh. Begitu. Tapi sesudah punya anak. Satu dulu punya anak, silakan kalau dia mau KB. Kalau belum, nantinya bermasalah. Akhirnya Anda ini nikah niatnya apa ya? Main-main doang, nggak pengen punya keturunan. Dengan KB ini, dia sih nggak jawab iya, tapi dengan tindakannya sama dengan iya. Ujungnya dihukum oleh Allah, kagak dikasih keturunan ujungnya. Itu begitu. Saya suka jangan, kata kita jangan. Ente punya anak dulu. Udah punya anak tuh baru dah.
Nanti kalau Allah udah hukum repot. Akhirnya kita nggak punya anak, sayang kita. Begitu sayang. Jadi orang yang cerdas, perkara yang mubah diniatkan dengan niat yang benar sehingga bernilai ibadah. Saudara jalan-jalan kemana, ke puncak, niatkan istirahat kan badan, apalagi lah diisi niatnya apa ratiban kek dengan keluarga, apa maulidan kek, itu begitu niatnya. Begitu. Saya dulu begitu ke puncak, tawakuf ke puncak. Begitu. Ngaji niatnya, tapi hiburan dapat. Niat yang benar ini merombak yang tidak punya nilai jadi punya nilai. Niatin. Besok nih mau pemilu, kan negara kita hak memilih itu. Meski agama bilang wajib, kita muslim wajib milih. Milih yang mana terserah kita, tapi niatkan kita ibadah. Mau saudara nomor 1, mau saudara nomor 2, saudara milih nomor 3, terserah. Saudara niatkan. Ini niat. Yang benar niatnya memilih. Kan masing-masing orang punya standar berbeda-beda. Begitu standarnya. Begitu. Standarnya berbeda-beda. Begitu. Repot. Kita ndak usah masuk sama kayak beda begitu. Ini menfitnah, yang ini nih dukung Wahabi, kata begitu. Dijawab bilang ini masih mending masih muslim. Ono didukung orang non muslim. Jadi ribut lagi. Kita ndak usah kayak begitu masuk begitu. Kita ndak, memilih aja mana yang kita suka di bilik suara itu. Pilih begitu. Anda pilih nomor 1 ya silakan Anda pilih karena Anda suka. Saya gedek banget ini, ya udah coblos aja tuh Anies juga nggak apa-apa, nantinya 4 Februari boleh juga gitu. Silakan aja itu mah suka-suka dah. Begitu nggak apa-apa. Yang penting kita menunaikan kewajiban, jangan tidak milih. Dosa kita muslim, nggak milih. Mana aja yang Anda suka. Kan semuanya muslim lah. Calon juga semuanya muslim. Cuman kriteria kita aja yang berbeda-beda. Karena kan standar orang berbeda-beda. Jangan nggak niatnya kita menjalankan perintah Allah demi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab enggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak ada kekuasaan. Kekuasaan enggak bisa kalau tidak ada lewat pemilihan. Jalurnya begitu. Karena kita bukan monarki kerajaan. Begitu. Bukan kerajaan kita. Jadi kita kudu milih. Begitu. Memilih. Nah, makanya negaranya sebut republik begitu. Nah, memilih kita. Karena kita publik begitu sebutnya. Masyarakat lah yang memilih, masyarakat begitu. Begitu. Boleh aja. Mungkin saja ada negara bentuknya republik, rasanya rasa kerajaan. Itu bisa aja ada. Negara yang model begitu tuh bisa aja ada. Itu terserah itu. Pokoknya kita memilih aja dah. Tapi niatin ibadah. Jadi sehingga saudara pergi ke TPS-nya dapat ganjaran. Jadi bukan sekedar main-main. Jangan. Kita muslim tuh apa saja dilarikan ibadah. Ini namanya muslim yang cerdas. Wali-waliullah tuh begitu. Wali-waliullah tuh. Semuanya begitu. Niatnya pokoknya af'alul wali dairatun bainal wujub wal mandub. Perbuatan-perbuatan tindakan wali-wali Allah itu berputar antara wajib dan sunat. Oh berarti dia nggak kerjaan yang mubah? Bukan. Dia merubah perkara yang mubah dengan cara niat yang benar sehingga perkara yang mubah bernilai ibadah. Bernilai ibadah, enggak apa-apa. Saudara hiburan enggak apa-apa, manusiawi. Begitu, boleh aja. Tapi semuanya niatkan yang baik. Saudara olahraga, jogging, saudara. Enggak apa-apa. Yang penting biar badan sehat,
kuat ibadah. Wis pokoknya niatnya biar kuat ibadah aja. Itu begitu niatnya. Tapi nih kata Imam Haddad nih, wa yushtaratu, lanjutannya tuh, li sidqin niyati an yakuna bihal amal, dan dipersyaratkan bagi benarnya niat oleh bahwa ada dengan niat itu yaitu amal. Kalau kita niatnya ini benar dari perkara yang mubah, maka bagaimana bernilai ibadah? Ini kudu niatnya benar. Nah, untuk niat benar ini ada indikatornya, begitu. Ini makan, niat kita biar kita kuat ibadah. Minum kita biar kuat ibadah. Tidur kita biar kuat ibadah. Jalan-jalan kita biar kuat ibadah. Biar badan segar dan seterusnya untuk ibadah. Tapi ada indikatornya. Untuk niat yang benar nih kudu pada tataran implementasinya benar. Tatarannya ini bakal bernilai ibadah. Ini bakal ada pengujian nih, niat nih. Makan, kata kita niat saya makan biar kuat ibadah. Nih, nanti ada indikatornya. Bener enggak? Ini mau tidur mulu. Ini sih bukan ibadah. Gitu. Ini enggak bener niatnya kayak begini. Ibadahnya mana? Orang dari pagi sampai sore tidur mulu. Ini sih bukan ibadah ini. Gitu habis makan pengennya tidur mulu. Kudu ada tindakan nyata. Kudu ada. Realisasinya kudu benar. Jadi enggak boleh kita pasang niat-niat doang tapi nanti ganjarannya akan dinilai pada tataran praktek. Bagaimana nih? Ini contoh. Faman yatlubul ilma masalan wa yaz'umu anna niyatahu fi takhsilihi an ya'mala wa yu'allima fa illam yaf'al dzalika inda tamakkuni minhu faniyatuhu ghairu shadiqatin. Maka barang siapa menuntut ia akan ilmu umpamanya dan menganggap ia, maka jika tidak mengerjakan ia akan yang demikian itu ketika mendapatkan daripada ilmu faniyatu ghairu shadiqatin, maka niatnya dia yaitu tidak benar. Wa kaman yatlubud dunya, dan seperti orang yang menuntut ia akan dunia, wa yaz'umu, dan ia beranggapan annahu innama yatlubuha li ajlil istighnanin nas, bahwasanya dia hanya saja menuntut ia akan dunia karena lantaran menganggap cukup terkaya dari manusia. Wattasadduqi alal muhtajin, dan bersedekah atas orang-orang yang membutuhkan. Wasilatil aqrabin, dan menyambungkan tali kekerabatan. Fa illam yaf'al dzalika indal qudrati alaih, maka jikalau tidak mengerjakan ia akan yang demikian itu ketika mampu atasnya, fala asara li niyatihi, maka tidak ada pengaruh apa-apa bagi niatnya. Jadi indikatornya kita kan disuruh niatnya kudu benar. Apa saja ucapan, perbuatan, rencana, semua kudu niatnya kudu benar. Termasuk pada masalah ibadah yang fardu maupun yang sunat, bahkan perkara yang mubah. Ini niatnya kudu benar. Namun kata Imam Haddad, untuk lurusnya niat, untuk benarnya niat kita itu ada standarnya. Ada indikasi benar orang ini niatnya lurus. Begitu. Mana indikatornya? Pada tataran praktek daripada niat yang ada. Contoh, kita ngaji. Niat kita ngaji ini
agar supaya kita bisa ngamalin ilmu dan nyebarin ke orang lain. Niatnya itu begitu, niatnya. Niat kita ngaji, umpama ada orang ngaji, kan tolabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu wajib hukumnya ala kulli muslim. Maka kita ngaji, lalu ditanya kita niatnya apa? Ya biar kita bisa ibadah benar, karena ibadah itu enggak bakal benar kalau enggak ada ilmu. Niatnya mau ngajarin sama orang lain, ngajarin. Nah, ini niat ini gede ganjarannya. Niat nih ngamalin dan ngajarin gede. Tapi kata Imam Haddad, bila tidak dikerjakan ketika ilmunya udah dapet, maka niatnya dia ngaji enggak benar. Niat ngajinya itu yang dulu dia niat ngaji, ketika udah dapet enggak dikerjakan, maka niatnya itu pastikan tidak benar. Kalau bahasa Allah yarham Yai Syarifuddin Abdul Ghani, moga kuburnya Allah terangi. Yai Syarifuddin Abdul Ghani itu ngajarin, kalau kita ngaji nih, kata Yai itu bilang kalau ngaji niatnya ngajar. Itu ya Syarifudul Ghani. Jangan enggak nih kita ngaji kemana aja majelisnya. Kata Yai Syarifudul Ghani, niat ngaji itu niatin buat ngajar. Niatin. Ini niat tinggi yang dididik oleh beliau tuh. Kalau kita niat ngajinya sekedar menggugurkan kewajiban, maka kita pergi dari rumah ke masjid enggak bakalan bawa pulpen, enggak bakalan bawa buku. Kenapa? Sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting gak udah ngaji, enggak dosa. Muslim kudu ngaji. Itu pastikan ilmu yang didapat menguap. Ntar kalau diingetin lagi baru ingat. Kenapa? Karena niatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau niat kita ngajinya buat ngajar, pasti dia bakal mencatat, mengingat-ingat, khawatir ditanya bini, khawatir ditanya anak, ditanya temen, maka dia diingat-ingat, diulang-ulang pelajaran. Karena niatnya mau ngajar, niatnya. Jadi niat mau ngajar ini namanya kalau dalam bahasa lain tuh mencari ridho Allah. Dalam bahasa yang lain biar gampang. Jadi ridho itu udah paling tinggi nih. Kalau niatnya ngajar, gambarannya begini. Ini namanya niat ngajar nih. Ini namanya niat ngamalin. Nih ngamalin ini di tengah nih, ngamalin, niat ngamalin, menggugurkan kewajiban paling bawah. Kalau kita niat ngajar, ini namanya niat tertinggi, ulul himmah namanya. Jadi kalau kita ternyata nggak ngajar, kita bakal turun ngamalin, karena niatnya ngajar. Ternyata kita nggak ngajar, emang kita gak ada muridnya, begitu nggak ada, maka yang ada kita turun ngamalin. Kalau kita niatnya yang penting saya menggugurkan kewajiban, ini borong ngamalin, borong aja, nggak dapat apa-apa, hanya duduk aja di majelis, nggak dapat. Itu kebanyakan orang niatnya. Kalau niatnya ngajar, dia bakal memperhatikan bagaimana kiai ini ngajarnya, bagaimana kiai ini ngajarnya. Bukan mau bandingin kiai, tapi mengambil sisi-sisi baik dari berbagai macam metode yang ada. Itu begitu. Ada kiai kalau ditanya dia marah. Kiai apa ini? Marah deh. Nah, tapi ngajarnya enak, baik. Ini ngambil cara ngajarnya. Ada kiai yang modelnya begini karena manusia. Nah, maka ketika kita ngajar banyak guru, bagus. Jangan satu guru ngaji, kudu banyak.
Jadi kiai ini begini, kiai ini begini, kiai ini begini, kiai ini begini. Kita ambil tuh semuanya. Yang cakep-cakepnya semuanya. Manusia ada kelemahannya, normal. Maka yang cakep ambil, ramu jadi satu. Itulah dari hasil didikan berbagai kiai. Begitu caranya. Kalau enggak kita ngajinya nanti semau-maunya, enggak dapat. Namanya enggak terprogram. Ibarat kuliah, niatkan kalau kuliah itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kuliah, niatkan tuh kalau kuliah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini niat tinggi nih, menciptakan lapangan pekerjaan adanya di sini nih. Begitu, ini tertinggi namanya. Di bawah ini mencari pekerjaan. Di bawahnya. Begitu. Yang ketiga paling bawah, sekedar menggugurkan kewajiban. Ini namanya pengangguran. Nih gambarannya, biar gampang saya gambarin. Kalau saudara niatnya kuliahnya mencipta lapangan pekerjaan, maka saudara akan sungguh-sungguh kuliah dari ilmu yang dipelajari. Jurusan apa? Manajemen, teknik-teknik, apa aja. Karena bakal menciptakan lapangan pekerjaan. Bila ternyata niat ini tidak tersampaikan, saudara bakal turun mendapatkan pekerjaan. Begitu. Karena Pak skill punya. Begitu. Karena niatnya menciptakan lapangan pekerjaan, kita nggak bisa. Maka turun mendapatkan pekerjaan. Ini udah pasti. Pasti begitu larinya. Nggak bakalan enggak. Tapi kalau saudara niatnya nomor 2 ini nih, kuliahnya mencari pekerjaan. Bila tidak kesampaian niat ini, akan turun di nomor 3, yaitu pengangguran. Suka dinyanyiin Sarjana Muda oleh Iwan Fals. Begitu. Jadi pengangguran. Kenapa? Karena beda antara kuliah menciptakan lapangan pekerjaan, niatnya dengan mencari pekerjaan. Kalau niatnya mencari pekerjaan, kuliah malas-malesan, yang penting gue dapet ijazah. Pada praktek kita dapat ijazah nggak bisa, karena Allah tahu kita nggak ada di kapasitas itu. Begitu, repot. Maka kalau kita niatnya menciptakan lapangan pekerjaan, akan kita tekuni dengan baik pelajaran yang kita pelajari itu dengan sungguh-sungguh. Itu begitu. Kalau ibarat kita ngaji, niatnya mau ngajar. Kalau udah bisa ajarin, nggak usah ilmu tinggi-tinggi, ngerti alif, ajarin alif. Bisa ratib, ajarin ratib. Bisa tahlil, tahlil aja udahlah tinggi. Begitu. Kita mimpin tahlil jadi usrad lah, usrad. Begitu. Tahlil aja bagus. Tahlil, tapi ajarin, niatnya buat ngajarin. Jangan sampai kita ada orang datang sama kita, Bang. Saya kan suka ziarah ke Baba nih namanya, ajarin tahlil, nggak bisa. Ntar lagi lu saingan gua lagi. Begitu. Ini namanya niatnya salah. Nggak bakalan tinggi derajatnya, enggak. Gitu. Kalau kata Yai Sarif Al-Bukhari, niatnya buat ngajar, biar sungguh-sungguh. Kata Yai Sarif Al-Bukhari, buat ngajar. Niatnya. Jadi kalau disuruh orang bisa, karena kita udah ngaji. Begitu. Tapi kalau kita enggak, niatnya bukan sekedar ngaji aja, kita enggak diingat-ingat ilmu itu. Ilmu itu perlu diingat-ingat. Wong sama kitab itu. Kalau fikih fardu wudu 6, mau kitab apa aja. Mau Sapinah 6, Riyad 6, Takrib 6, mau apa lagi yang gedean ya, Minhajul Talibin 6 juga. Fathul Muin 6, pokoknya apa Fathul Wahab 6 aja. Enggak berubah. Jadi niatkan ngaji buat ngajar. Gitu, minimal ngajarin diri sendiri. Begitu.
Tapi kalau kita ngajinya nggak niat buat begitu, kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Begitu, nggak dapat. Rugi. Ini namanya yustaratu li sidqin niyati an yakuna bihal amal. Jadi kalau kita udah bisa B, ajarin A, B, ya begitu kita bisa apa aja. Orang dulu tuh begitu. Kita bisa masak, ajarin. Ada orang pengen belajar masak. Bang, ajarin saya masak. Kita koki, ngerti gitu, bisa masak. Ajarin. Itu ilmu manfaat. Yang kita ajarin ini maju. Dia punya restoran, bisa bangun masjid di mana-mana. Kita dapat ganjaran karena ilmunya dari kita, ilmu masaknya. Gini kan suka apa namanya baju tuh konveksi. Ada orang belajar konveksi. Bang, bagaimana? Ajarin. Nanti nih yang kita ajarin ini dia punya toko, dia bisa bangun masjid, nyantuni yatim, apalagi ya, pokoknya apa aja dah. Berangkatin haji orang tuanya, umroh orang. Kita dapat ganjaran yang ngajar nih. Pokoknya ilmu jangan pelit ah. Singkatnya begitu. Jangan pelit, itu begitu. Wis tinggi derajat kita. Jadi derajat itu nggak bisa dibuat-buat. Allah yang ngasih. Kalau kita nggak niatnya ngajarin, nantinya kita montenin orang mulu, repot. Datang lagi penceramah gemuk, ini pasti nih jarang puasa nih, gemuk tanda. Jadi yang dilihat badannya doang, naik lagi atau lagi kurus kerempek, pasti diomelin bininya mulu. Jadi salah mulu. Yang bagaimana modelnya? Ini nggak benar. Maka kita ngaji harus kita catat. Nggak bisa. Jadi kita kalau dicatat kita enak, dapat paham, kita bakal ngerti. Khutbah Jumat udah cukup tuh di Jumat ngaji. Jadi itu, yang penting diingat-ingat aja, sama aja. Dan ini perlu mengingat-ingat itu, niatnya yang benar. Jadi siapa orang ngaji, niatnya benar, pengen ngajarin, pengen ngamalin. Pas udah dapat ada orang pengen ngaji, orang bisa. Ada pengen ngaji nggak bisa, gitu. Pengen belajar, bang ngajarin hadroh nggak bisa, ntar saingan sama gua. Bang ngajarin tahlilan, ntar saingan sama gua. Ini ndak benar namanya niat. Jangan. Namanya niat itu akan teruji dengan tindakan. Kedua, kita dagang, kerja, nyari duit, apa aja dah. Kalau kita kemudian kita dagang, niatnya apa? Jadi saya ini dagang nih agar supaya saya tidak ngemis sama orang, supaya menjaga kehormatan diri, nggak minta-minta, supaya saya bisa bantu orang lain, supaya saya bisa bantu masjid, masjid dibangun, pondok dibangun, apalagi ya panti yatim dibangun, orang susah saya bisa tolongin. Bila itu niatnya kayak begitu kan bagus, namanya niat mulia. Namun bagaimana kalau udah dapat? Kalau udah dapat enggak diwujudkan, berarti niat itu tidak benar. Bahasa kitanya Tuhan dikasih PHP. Tahu PHP? Apa itu PHP tuh? Pemberi harapan palsu. Jadi kalau kita nih tanah belum laku, pokoknya ya Rob, kalau laku ya Rob, saya mau bangun masjid, saya mau umrohin tuh orang-orang begitu. Ujungnya kagak. Itu namanya Tuhan dikasih PHP yang kayak begitu. Berubah daripada niat. Bener enggak niat kita? Maka niat ini teruji dengan tindakan, kata Imam Haddad. Kalau kita niat dagang kita biar kita bisa sedekah, maka bila kita untung sisihin seperak untuk sedekah. Siapa kek? Dibaginya kemana kek? Begitu. Untuk kita jangan ngemis, jangan bahasa orang tuh nyusahin, maka perlu kita begitu.
Kalau itu maka ganjarannya kita besar. Dengan kita dagang gede ganjarannya. Innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbul abdal muhtarif. Kata Nabi di dalam kitab apa itu Al-Barakah fi Sa'yi wal Harakah, Al-Khubaisi menyampaikan hadis. Kata Nabi, Allah itu sangat cinta sama orang yang kreatif, yang mau bekerja gitu, yang semangat bekerja. Enggak apa-apa, dapat urusan Allah, kerja enggak apa-apa, dagang dan ganjaran gede, ganjaran berangkat di rumahnya aja besar, asal niat kita lurus. Singkatnya, orang yang cerdas adalah orang yang bisa merubah perkara yang mubah tadinya enggak ada ganjaran, diniatkan dengan niat yang baik sehingga bernilai ibadah. Kedua adalah bila kita niatnya benar, maka teruji niat yang benar itu dengan tindakan ketika udah terwujud. Kalau belum terwujud mah biasa, kayak kita nyalon dewan, ya nyalon presiden, nyalon apa aja. Saya janji itu biasa. Janji-janji itu biasa. Itu biasa, tapi nanti akan terrealisasi ketika jadi. Bagaimana tuh? Bener nggak niatnya itu? Begitulah kita. Kalau kita niat saya kalau punya harta enak, bisa sedekah, bisa ini ya Rob bagilah, begitu. Pada prakteknya enggak. Contoh, rumah kita masih reot, dari bilik bocor. Jadi kalau hujan tuh ada bak ditadahin. Tahajud kita tiap malam 8, baru 2 rakaat hujan kan bocor. Jadi berhenti, kita ngeluh sama Allah, ya Rabb, bagi saya rezeki ya Rabb, biar bisa betulin rumah nih. Coba tuh ya Rabb, niat saya sih mau 8 ini tahajud, cuman kan hujan ya Rabb. Jadi 2, ya kan nadain air ya Rob. Bagilah hambamu rezeki yang banyak, biar rumah ini enggak bocor. Kalau enggak bocor mau tahajud juga ya Rob, enggak terganggu. Bisa 8, bisa 20 nih ya Rob. Pas rumahnya gedong, ngorok mulu ngorok. Ini niatnya enggak bener nih. Niatnya tuh cuman Tuhan dikasih PHP namanya. Begitu juga waktu dulu masih pakai lampu tok-tok. Tahu lampu tok-tok yang ditempelin yang kadang apa bahasa Betawinya itu? Iya, lampu yang kadang nempel gak ada tutupnya itu, diputer-puter tuh. Kata kita, ya Rob, tuh kalau kita pakai lampu kayak begini ya Rob, baca Quran baru juga 2 ayat, mati lagi kena angin. Mati ya Rob, berilah hamba nih rezeki biar bisa masang listrik ya Rob. Kalau listrik mau biar angin gede juga nggak mati ya Rob. Jadi ngaji Quran bisa sejud sehari. Begitu, kasih hambamu rezeki biar bisa masang listrik. Allah kasih dia rezeki. Udah listrik mau nonton TV, Qurannya kagak dipegang-pegang. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu saudara, ini namanya Tuhan kasih PHP. Dijanjiin mulu Tuhan kayak begini nih, dijanjiin mulu. Nanti diutus pemimpin janji-janji mulu nanti. Mula dia. Jangan kita Tuhan dijanjiin mulu, pokoknya begitu ya Rob. Kalau kaki saya sembuh nih ya Rob, biasa mau ke masjid ya Rob. Gimana mau ke masjid, mana tinggi lagi tuh atau hiri tinggi, kaki saya kotek sembuhin ya Rob. Udah sembuh mah mancing mulu, ambil teluk naga nyampe masjid lewat mulu. Ini namanya Tuhan dikasih PHP. Niatnya itu enggak benar, Jadi wa yustaratu lisidqin niyati an yakuna bial amal. Dipersyaratkan untuk niat benar itu standarnya
pada tataran prakteknya benar. Biasa orang janji-janji itu biasa. Kita banyak janji, kalau sembuh ya Rob, sehat, saya mau ibadah, mau ini, udah sembuh mau kagak lagi. Kalau saya ini beres urusan ya Rob, saya beres urusan ya Rob, saya nggak mau dah, mau ditawarin pinjol kayak apa kayak enggak saya ambil. Udah beres sama Allah, dikasih beres lagi begitu, kayak begitu. Ini enggak beres namanya niatnya. Dan banyak orang yang Tuhan tuh dikasih PHP begitu nih, janji mulu kata Allah, janji mulu. Maka kita kudu niat yang benar, prakteknya yang benar. Ada orang nanya, sampaiin aja. Dan keuntungan ilmu tuh begitu dibanding ibadah. Kalau ibadah nih kita malam baca Quran berapa, kita 7 juz sehari malam. Lalu kemudian orang tanya, kenapa matamu riap-riap? Saya semalam habis baca Quran, tadinya sejud, cuman saya asik, jadi akhirnya saya 7 juz malam. Tuh kalau didongeng-dongengin jadi riak begitu. Tapi kalau kita ngaji enggak, kita habis ngaji dongeng sama teman kita, ternyata begitu pegang kemaluan tuh wudu batal. Itu namanya dakwah, bukan ria. Dakwah, nyebarin ilmu namanya. Oh ternyata fardu wudu ada 6. Itu dakwah. Begitu dakwah. Apa kayak pokoknya sekarang medianya banyak. Ada WA, tulis di WA tuh yang benar-benar, yang bagus-bagus, ngajak apa kek. Mau iklan dohor kek, waktunya dohor udah masuk, siap-siap, itu udah bagus. Nggak ada yang ngerjain, nggak apa-apa. Yang penting kita dakwah. Kayak begitu. Jangan lu enggak kita. Laper gue, kata temennya komen, ke warteg. Warteg bukan di status. Begitu. Ini nih yang kita harus tulis yang baik-baik. Begitu. Biar kita bernilai ibadah. Jadi HP-nya dapat ganjaran. Kuotanya enak, yang bagus-bagus apa kayak begitu. Kalau saudara niatnya candaan, niatnya menghibur orang, niatnya yang penting jangan berlebihan. Kalau berlebihan bakal kesinggung orang. Nih ngenyek nih, tahu ngenyek enggak? Apa ngenyek tuh ya? Saya dengar tadi bahasa beti ngenyek. Ngenyek tuh mungkin ngomongnya nggak ngenakin, kira-kira kayak begitu kali ya. Itu begitu. Jadi singkatnya, akan teruji niat itu dengan tindakan. Kalau kita niatnya menuntut ilmu, untuk mencari, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sudah dapat. Kalau kita bisa, buka lapangan pekerjaan. Kalau nggak bisa, kita pasti bakal mendapatkan pekerjaan. Karena niat kita mulia. Niat kita mulia. Kita niat menikah biar punya anak keturunan. Kayak yang anak tuh bakal ibadah sama Allah kalau dia hidup, kalau dia meninggal masih kecil menjadi syafaat buat kita. Niatin sebelum nikah. Jadi nikahnya ganjarannya gede. Ganjarannya gede banget. Pokoknya apa aja lah. Singkatnya dari ajaran Imamul Haddad ini, saudara sekalian yang mulia, upayakan dalam keseharian kita perkara yang mubah kita rombak bernilai ibadah. Apa aja, mau nonton TV, hiburanlah kita, buat kita jadi rehat, begitu beribadah. Maka coba kita lihat namanya Idris Sardi yang tukang main itu tuh, biola, Pak. Ketika diajarin oleh gurunya, niatkan untuk dekat sama Allah. Ketika niat itu udah mulai berubah menjadi bagus, maka petikan biolanya menjadi menarik di mata orang. Karena jiwa dianya udah, ini yang memunculkan suara ini Allah. Jadi ketika Allahnya yang dijadikan dasar buat dia menjadi tinggi, Roma begitu. Dijadikan itu media. Jadi kita ini apa aja dijadikan media. Kalau kita orang demen ngebanyol, niatnya nyenengin orang. Kalau orang yang suka ngebanyol tuh, niatnya
nyenengin orang, nyenengin. Niatnya kayak begitu. Jadi sehingga menghibur sama orang. Ini niat-niat yang baik. Singkatnya, dipersyaratkan bagi kebenaran niat seseorang itu bahwa dalam niat itu kudu disertai tindakan. Bila kita ngaji niat menuntut ilmunya, pengen ngamalin dan ngajarin, sesudah dapat kudu ngajarin. Kalau enggak, berarti niatnya enggak lempeng. Orang yang mencari mengais rezeki, niatnya biar enggak minta-minta, niatnya biar bisa berbagi kepada yang butuh, niatnya untuk menunaikan kewajiban hak istri. Bila kemudian dia tidak dilaksanakan, maka niatnya itu enggak punya nilai apa-apa di mata Allah. Singkatnya, cek ulang niat kita agar supaya benar, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau niat kita menikah benar, insya Allah rezekinya banyak. Janji Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Kalau mereka susah sebelum menikah, asal niatnya lempeng benar, niatnya Allah beri kecukupan. Enggak bakalan morat marit kita kalau kita niatnya benar. Makanya kata kita morat marit, cek ulang lagi niat, perbaharui lagi niat kita agar supaya kita bagus di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa memiliki kelurusan niat, kita memiliki niat yang baik, dan kita bisa merombak perkara-perkara yang mubah sehingga kisaran hidup kita bisa menteladani salafus soleh yang mubah-mubah bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah ngaji kita. Ada yang ditanya